Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpah. Allah melimpahkannya, menyampaikannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah hadir melalui Zoom ini atau sedang berjuang, berusaha untuk sama-sama hadir. Mudah-mudahan semuanya diberikan rahmat, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum kita menggali tema yang kita gali bersama-sama, saya mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin wal hadirat, dan kita awali berdoa dahulu, doa untuk kita, keluarga, kaum muslimin wal muslimat yang sedang sakit. Ada informasi, ada orang yang sedang sakit, jamaah yang sedang sakit, ataupun kita mungkin yang hadir juga kurang sehat, atau keluarga kita ada yang kurang sehat. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang sedang sakit, yang sedang diuji kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, sehat yang paripurna, sehat walafiat, sehat yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqama. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian pada minggu ini ada juga yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggilnya, Allah mewafatkan salah seorang jamaah kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan pada beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan diampuni segala dosa perdosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan di alam barzah ditempatkan oleh Allah pada tempat yang penuh nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namanya almarhum Ibu Ai Latifah. Mudah-mudahan diampuni segala dosa perdosanya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi madholaha wa gsilha bil ma'i wasalji wal barodi wa nakiha minal khotoya kama yunaqasawul abyadu minad danasi wa bil hadaron khoron min dariha wa ahlan khoron min ahliha wa zauzan khoron min zauziha wa adkhilhal jannata
wa'idna min adzabil qabri wa min adzabin nar. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya kita berdoa untuk kelancaran dalam membahas yang kita siapkan, dan juga selama hidup ke depan selalu diberi kehidupan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita akan mengungkap, akan menggali, akan mengkaji kajian surah Al-A'raf ayat 62, makna ad-din sebagai nasihat dalam meraih kehidupan yang maslahat dunia dan akhirat. Nah ini judulnya, makna ad-din sebagai nasihat. Ad-din itu agama ya. Agama itu sebagai nasihat dalam meraih kehidupan yang maslahat dunia akhirat. Bila jauh dari agama, bila tidak beragama, bila tidak memahami agama, bila tidak mempelajari bagian-bagian yang berkaitan dengan agama, nah pada kesempatan ini kita akan mencoba menggalinya. Karena kita semuanya orang yang beragama, mudah-mudahan agama yang menjadi anutan, panutan, pegangan kita, menjadi nasihat dalam kehidupan. Oke, kita lihat surat Al-A'raf ayat 62. Kita baca bareng-bareng pelan-pelan, mudah-mudahan mendapatkan berkahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ulangi. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Terakhir. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Nah ini surat Al-A'raf 62. Jadi Allah menyampaikan, aku menyampaikan kepadamu
amanat Tuhanku. Nah gitu ya, amanat Tuhanku. Kemudian memberi nasihat kepadamu. Loh, gitu. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, interpretasi para mufasir nih. Dari tafsir Al-Wajiz, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa Rasul menyampaikan kepada umat apa yang diwahyukan kepadanya, yaitu dakwah nih, dakwah untuk bertauhid dengan murni dan meninggalkan kesyirikan. Dakwah Nabi yang paling utama, yang paling pertama, dakwah tentang tauhid, tentang tauhid, tentang keesaan kepada Allah, tentang kepercayaan kepada Allah. Nah ini dengan murni tuh. Dan juga dakwah supaya meninggalkan kesyirikan. Serta Rasul diutus untuk memperbaiki urusan umatnya dan menunjukkan kepada sesuatu yang mengandung kebaikan dan kesuksesan. Jadi memang mengarah ke situ, kepada kesuksesan. Dan para rasul mengetahui apa yang tidak diketahui manusia lainnya melalui berita yang diwahyukan dengan benar. Rasul sudah diberitahu, sudah tahu ketimbang umatnya, gitu ya. Yaitu keluhuran, kuasa dan hukuman Allah yang sangat dahsyat bagi orang yang mengingkari perintah-perintahnya. Jadi kalau ada orang yang mengingkari, ada orang yang membelakangi, ada orang yang tidak mengikuti, nah ini ada akibat di belakang perbuatannya itu. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan juga keadaan seorang rasul adalah seorang penyampai risalah. Nah ini, apa itu risalah? Halo, risalah apa? Penyampai tuntunan ajaran, ya, menyampaikan risalah dengan perkataan yang fasih. Jadi Rasul itu menyampaikannya dengan perkataan yang fasih, bukan perkataan yang tidak jelas, ya. Fasih, apa yang diucapkan, apa yang disampaikan itu jelas sekali. Pemberi nasihat lagi mengetahui tentang Allah. Nah, di mana tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang dapat menandinginya dalam sifat-sifat tersebut. Di Rasul itu istimewa. Rasul itu istimewa. Keistimewaannya melebihi manusia pada umumnya. Walaupun memang kita tahu bahwa Rasul itu adalah manusia. Muhammad itu manusia. Dalam syair kan ada ya, Muhammadun basyarun laisakal basyari, terus bal huwa kal yaquti bainal hajari. Ada itu di dalam di dalam syair. Muhammadun basyarun laisakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Nah, Muhammad itu manusia, bukan sembarang manusia. Apa tulisannya? Muhammad intan permata, manusia biasa, batu tak berharga. Nah, jadi sama-sama apa? Sama-sama apa? Ya sama-sama batu, cuman beda kelas. Beda kelas. Ya manusia tapi bukan sembarang manusia itu. Di pesantren biasanya suka didengungkan kalimat itu. Muhammadun basyarun laisakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Nah gitu.
Muhammad itu manusia, bukan sembarang manusia. Muhammad intan permata, manusia biasa, batu tak berharga. Sama-sama batu tapi beda kelas. Itu kalau intan permata nyimpennya tidak sembarangan tentu. Artinya di situ menunjukkan kehebatan, keistimewaan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam tafsir As-Sa'di disebutkan, uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum. Oh, gitu. Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Rabbku dan aku memberi nasihat kepadamu. yakni tugas Rasul adalah menyampaikan kepada umat dengan menjelaskan tauhid kepadanya, perintah-perintahnya dan larangan-larangannya semata-mata karena dasar kasih sayang. Di Rasul itu menyampaikan, mengajarkan, menegur. Dasarnya apa? Halo? Dasarnya apa? Kasih sayang. Kayak kita kepada anak kita kan suka jangan begitu, cobalah begini. Dasarnya apa? Dasarnya kasih sayang. Nah, Rasul itu diturunkan ke alam dunia ini, tugasnya adalah menyampaikan kepada umat dengan menjelaskan tauhid kepadanya, perintah-perintahnya dan larangan-larangannya semata-mata karena dasar kasih sayang. Kalau kasih sayang itu kan betul-betul sayang, ya kasih sayang, kayak karena ada perasaan, ya kalau terjadi hal yang teringinkan bisa menimbulkan itu ini. Nah, makanya timbul kasih sayang di situ. Dalam memberi nasihat disebutkan di sini wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui ini dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Tuh gitu. yakni mengharuskan umatnya menaati Rasul dan tunduk kepada perintahnya jika umatnya mengetahui. Betul-betul ini kita gali supaya semua mendapatkan rahmat berkah Allah. Amin. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kesaksian manusia bahwa Rasul telah menyampaikan risalah. Nah ini Rasul salam bersabda, ayyuhan nas innakum mas'uluna anni fama antum qailun qalu nashhadu annaka ballagta wa addaita wa nasahta faja'ala yarfa'u isba'ahu illa samai wa yankituha alaihim wa yaqul Allahumma syahad Allahumma syahad. Hei manusia, nah ini dipanggil manusia, sesungguhnya kalian kelak akan ditanyai mengenai diriku. Tuh. Hei manusia, sesungguhnya kalian kelak akan ditanyai mengenai diriku. Lalu apakah yang bakal kalian jawab? Nah, kata Rasul. Mereka para sahabat menjawab, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah dan menunaikan amanat serta menasihati umat. Jawaban para sahabat. Lalu Rasulullah SAW mengangkat telunjuk ke langit dan menudingkannya ke arah mereka seraya bersabda, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Halo, hei. Jadi nanti Rasul itu akan ditanya. Ditanya oleh siapa? Ya oleh Allah. Akan ditanya. Nah, maka di sini Nabi bertanya kepada para sahabatnya. Para sahabatnya, hey, manusia, sesungguhnya kalian kelak akan ditanyai mengenai diriku. Tuh nanti. Jadi manusia itu akan ditanya tentang aku. Nah,
tentang kerasulanku, tentang kenabianku, tentang aku diutus kepada manusia. Nah ini. Lalu apakah yang bakal kalian jawab? Begitu pertanyaannya. Kira-kira apa yang akan kau jawab nanti ketika datang pertanyaan tentang diriku? Para sahabat serempak menjawab, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah dan menunaikan amanat serta menasihati umat. Lalu Rasulullah mengangkat telunjuknya ke langit dan menudingkannya ke arah mereka seraya bersabda, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Hadis riwayat Muslim. Ya itulah seorang Rasul ya. Bagaimana makanya terus berdakwah, dasarnya kasih sayang, dasarnya karena cinta, ya gitu terus. Walaupun dimarahi orang, Rasul itu senyum ya, dibentak-bentak, bahkan diludahi, Rasul itu tak ada masalah gitu. Kenapa? Karena mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Kalau tahu Anda ini aku Rasul, tidak terjadi seperti itu. Nah itu kalimat yang keluar dari seorang pribadi manusia yang jadi Nabi dan Rasul. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ingin melihat nilai-nilai pedagogis dari ayat yang kita baca. Yang pertama, mendidik hambanya agar senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, serta risalah yang dibawa oleh utusannya. Nah ini, bagaimana ini mendidik supaya mereka mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal ajarannya, mengenal tuntunannya. Bagaimana tugas kita ini sebagai orang tua, sebagai guru, ustadz, kiai, mu'alim, ya mungkin di situ dosen, ya. Bagaimana caranya ini membawa anak didik kita agar senantiasa taat kepada Allah gitu. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, serta kepada risalah ajaran yang dibawa oleh utusannya. Kalau di rumah kita ada orang yang tidak paham tentang agama, tidak tahu tentang Allah, tidak tahu tentang Rasul, tidak tahu tentang risalah, kira-kira siapa yang salah? Halo? Kalau di rumah nih sekeluarga kita ya, kepada Allah cuek, kepada Nabi cuek, kepada tuntunan agama cuek. Ini siapa yang salah? Nah ini jadi bahan renungan. Halo para orang tua, jangan tenang-tenang, kita punya turunan. Tugas kita membimbing mereka, mendidik mereka, menuntun mereka. Tuh. Yang kedua, mengajarkan hambanya agar mengikuti ajaran yang lurus dan menjauhi ya kemunkaran serta ajaran yang menyesatkan. Nah, ini. Jadi kita mengajarkan juga hambanya agar mengikuti ajaran yang lurus dan menjauhi kemunkaran. Apa kemunkaran? Halo? Munkar itu apa? Serta ajaran yang menyesatkan. Nah ini ya di situ. Jadi kita juga menyampaikan ini tidak boleh, ini bahaya nih. Wah gitu. Ini tidak boleh, ini menyimpang, menyimpang dari ajaran, tidak lurus nih. Oh gitu. Ini bertentangan, ini munkar ini. Wah gitu ya. Tapi mengajarkan ke anak-anak pelan-pelan. Jangan seperti sedang khutbah di masjid, ceramah di podium, pelan-pelan sambil makan bareng, sambil ngobrol. Jadi tidak terasa oleh anak, orang tua sedang mendidik melalui mungkin sendaguro gitu ya. Sedang ngariung, hei anak-anakku, gimana nih ceritanya? Hari ini sudah dapat apa? Mulai dari pertanyaan itu nanti anak itu ngobrol. Udah jajan si mama ngasih uang, udah anu. Disitulah peluang untuk mendidik, menyampaikan, menentukan arah hidup dalam kehidupan yang terus berlanjut. Di kita tugas ini, jadi mendidik menjadi umat yang amanah tuh.
Kemudian serta menerapkan hukum-hukum Allah agar selamat di dunia dan di akhirat. Kudus membentuk insan yang kuat dan hebat dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan dengan dihiasi akhlak terpuji. Membentuk insan yang kuat dan hebat dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Kalau datang ujian dan cobaan, bagaimana ini mengarahkan, menyampaikan agar anak-anak kita menjadi lebih leluasa, terbuka menerima kejadian-kejadian yang dialaminya. Ini semuanya tugas bagi para pendidik, para pengajar, itu adalah guru mungkin, orang tua, teman, kemudian sahabat, saling mengingatkan satu sama lainnya. Insya Allah ada keberkahan-keberkahan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekarang kita akan membahas tentang makna ad-din. Tadi kan di judulnya ada kata-kata ad-din itu. Dalam bahasa Arab, kata ad-din adalah masdar dari kalimat dana yadinu dinan. Dana yadinu dinan, yaitu ketundukan. Ada nama orang Mang Dana, Mang Dana ya. Ada juga Mang Dinan gitu. Ini mungkin diambil dari kata ini. Siapa namanya Pak? Saya Dinan Pak. Oh, dari sini kali ya. Ataupun siapa namanya? Saya Yadin Pak. Tuh gitu ya. Kalau Bapak, saya mah Dan Pak. Wah, Dan, Yadin, Dinan artinya apa? Ketundukan. Mungkin orang tua ingat kepada penjelasan ini, ingin anaknya menjadi anak yang selalu tunduk kepada Allah, maka diberi nama Dinan. Boleh jadi itu. Bahkan Abang Dinan gitu ya. Di dalam Al-Quran kata ad-din disebut dengan beragam makna. Di antaranya ketundukan, kekuasaan, hukum, perintah, ketaatan, peribadatan, dan pelayanan, syariat, undang-undang, dan pembalasan. Apa itu? Itu kata ad-din, banyak ragam maknanya, beragam maknanya, banyak maknanya. Di antaranya ketundukan ad-din itu, kekuasaan ad-din itu, hukum, perintah, ketaatan, kemudian peribadatan dan pelayanan, terus syariat, undang-undang, dan pembalasan. Ini arti ad-din dalam Al-Quran. Sedangkan Ali ibnu Muhammad al-Jurjani berkata, ad-din, agama, adalah aturan Tuhan yang mengajak makhluk yang diberi akal untuk menerima apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini makna ad-din dalam pandangan Ali ibnu Muhammad al-Jurjani. Sedangkan istilah ad-din secara keseluruhan yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran adalah aturan hidup yang sempurna, lagi menyeluruh, yang meliputi segala aspeknya, baik keyakinan, pemikiran, akhlak, dan juga amal perbuatan. Di banyak ternyata ya kata-kata ad-din bila kita gali secara mendalam. Itulah makna ad-din. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya kita akan melihat makna nasihat. Nasihat itu apa sih? Nasihat diambil dari kata bahasa Arab an-nasihah yang berasal dari kata an-nushu yang secara etimologi mengandung dua makna. Yang pertama, bersih dari kotoran-kotoran dan bebas dari para sekutu. Kedua, merapatnya dua sesuatu sehingga tidak saling berjauhan. Nah, itu nasihat. Makna nasihat secara istilah yaitu
menghendaki kebaikan bagi yang dinasehati. Berarti segala bentuk menginginkan kebaikan untuk pihak yang dinasehati. Nah, jadi dasarnya gitu. Kalau nasihat itu ingin orang itu lebih baik, ingin orang itu lebih sempurna, gitu. Dengan kebaikan-kebaikan yang disampaikan adanya suatu perubahan. Bayangkan kalau tidak ada nasihat, lepas dari nasihat, free nasihat, bebas nasihat, gimana ini hidup? Nasihat berarti segala bentuk menginginkan kebaikan untuk pihak yang dinasehati. Biasanya orang tua menasihati anaknya dengan lemah lembut sehingga anak itu menangis gitu, sedih dengan kata-kata bapaknya yang indah, yang bagus itu menusuk sampai ke dalam hati, sampai anak itu menangis menyesali perbuatan melalui nasihat itu. Masya Allah, seorang guru menasihati murid-muridnya, begitu diberikan nasihat semua muridnya diam dan merasa beruntung adanya yang mengingatkan melalui nasihat. Maka nasihat itu disampaikan dengan cara-cara yang beradab. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, agama ada nasihat. Nah, agama dalam surat Al-Asr Allah Ta'ala bersumpah dengan Al-Asr yang artinya masa, sebagaimana ditafsirkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Allah bersumpah demi masa bahwa setiap manusia itu merugi. Ini wal asri, terus innal insana lafi khusr. Ini jadi demi masa bahwa setiap manusia itu merugi illalladzina amanu. Nah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, ini illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inilah sifat para hamba Allah yang saleh, yang mengamalkan pesan-pesan Rasulullah SAW dan melaksanakan perintah-perintahnya. Mereka giat mempelajari ilmu agama dan sungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Jadi saya ingin mengulangi, jadi Allah itu bersumpah demi masa bahwa setiap manusia itu merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Inilah sifat para hamba Allah yang saleh, yang mengamalkan pesan-pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan melaksanakan perintah-perintahnya. Mereka giat mempelajari ilmu agama dan sungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Itu adalah agama ataupun nasihat. Jadi agama adalah nasihat. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, agama adalah nasihat, terutama para sahabat yang awal-awal masuk Islam ini. As-sabiqunal awwalun, istilahnya as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal masuk Islam. Jadi yang awal-awal masuk Islam, para sahabat yang awal-awal masuk Islam disebut as-sabiqunal awwalun, yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik,
Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Subhanallah ya. Di Allah sedang menggambarkan, Allah menyampaikan bagaimana sikap orang-orang yang masuk Islam ataupun orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajir dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Di sini Allah ya mengatakan radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah. Ya, kita mudah-mudahan termasuk orang yang diridhoi segala amal ibadah kita dan keluarga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa Ia ridho kepada mereka karena mereka telah percaya dan beriman, belajar dan beramal, memberi dan menerima nasihat. Oleh karenanya sudah selayaknya kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hidup ini dipandu oleh tuntunan ajaran agama yang tadi berupa nasihat itu. Sudah sepantasnya kita meneladani para sahabat yang mulia, yang paling ataupun yang saling menasihati karena Allah. Sahabat yang satu menjadi cermin bagi saudara muslim lainnya. Ia mencintai untuk saudaranya dan apa yang ia cintai untuk dirinya. Para sahabat itu sampai ke situ. Jadi mencintai, memberi sesuatu dasarnya karena cinta, bahkan memberikan apa yang dicintai oleh dirinya sendiri. Nah, ini termasuk perjuangan bagi kita. Kadang-kala kita kalau memberi sesuatu itu belum memberikan sesuatu yang kita cintai. Harusnya yang kita cintai diberikan pada orang lain. Subhanallah. Jika ia melihat aib, apa itu aib? Aib apa? Jika ia melihat kekurangan atau kekurangan pada saudaranya, ia bersegera memberikan nasihat kepadanya dalam rangka mencintai ridho Allah. Tuh. Di pihak lain, sahabat yang dinasihati juga tidak enggan menerima nasihat karena ia tahu bahwa nasihat itu sangat bermanfaat bagi dirinya. Nah ini, memang nasihat itu sangat bermanfaat ya bagi siapapun, terutama kita mengambil nasihat dari tuntunan, dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari orang-orang yang telah meneladani Nabi, dan kita pun terus menerima nasihat-nasihat yang baik dan membanggakan itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, selanjutnya agama adalah nasihat. Nah, ini dari Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, mari kita lihat. An Abi Ruqayyah Tamimin bin Ausin ad-Dari radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu wa alihi wasallama qala ad-dinu nasihatu qulna liman qala Allah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim, rawahu Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, agama adalah nasihat. Apa? Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Nah, beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam umumnya. Tuh gitu. Jadi nasihat untuk siapa? Beliau menjawab, bagi Allah. Nah ini ya,
Bagi Allah nasihat itu, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam umumnya. Nah, di sini ada kata-kata bagi Allah, kita akan mengungkapnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, selanjutnya kita akan melihat ya. Sekarang dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim ini di dalam faidah hadis ya. Pertama, ad-din dalam hadis maksudnya adalah din dengan orang, dengan artinya agama, sedangkan ad-din lainnya bermakna al-jaza, pembalasan, seperti pada ayat Maliki Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan tuh gitu. Pertama, kedua, nasihat itu bagi atau begitu penting. Nasihat itu begitu penting karena Nabi Muhammad SAW menjadikan bagian dari agama nasihat itu. Yang ketiga, bagusnya pengajaran Rasulullah SAW. Nah ini. Yang keempat, para sahabat para sahabat haus akan ilmu. Apa yang butuh dipahami dengan baik, mereka selalu menanyakannya agar jelas. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW memulai penyebutan dengan hal terpenting, lalu terpenting lainnya karena beliau menyebutkan nasihat bagi Allah, lalu kitabnya, lalu rasulnya, lalu kepada imam kaum muslimin, lalu kepada kaum muslimin secara umum. Sedangkan kitabullah didahulukan daripada Rasul karena kitab itu langgeng, sedangkan Rasul telah tiada, namun nasihat kepada keduanya saling terkait. Nah itu. Kemudian selanjutnya hadirin rahimakumullah, keenam, nasihat bagi Allah. Tadi kan ada nasihat bagi Allah, mencakup dua hal. Nah ini. Pertama, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, maksudnya gitu. Yang kedua, bersaksi bahwa Allah itu esa dalam rububiyah, uluhiyah, juga dalam nama dan sifatnya. Itu nasihat bagi Allah. Ini nasihat bagi Allah itu artinya mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, orang-orang yang muttaqin, di saat melaksanakan tugas-tugas hidup ibadah kepadanya itu hendaklah dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Mengikhlaskan ibadah, ikhlas ibadah hanya kepada Allah. Yang kedua, bersaksi bahwa Allah itu esa dalam rububiyah, uluhiyah, juga asma wa sifat. Yang ketujuh, nasihat bagi kitabullah mencakup membela Al-Quran, membenarkannya, menjalankannya, menjauhi setiap larangan, mengimani, dan juga mengimani bahwa Al-Quran itu kalamullah, firman Allah secara huruf dan makna, bukan makhluk. Oh gitu. Itu yang ketujuh. Jadi yang tadi diungkapkan bagaimana ya kita mengungkapkan, menjelaskan bahwa nasihat bagi kitabullah, bagi kitab Allah. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, kedelapan, nasihat bagi rasulnya mencakup nih ittiba kepada beliau, mengikuti setiap tuntunannya. Jadi ittiba itu mengikuti, mengimani bahwa beliau adalah utusan Allah, tidak mendustakannya, menjalankan setiap perintah beliau, menjauhi setiap larangan beliau, membela syariatnya, mengimani bahwa segala sesuatu yang datang dari beliau sama seperti yang datang dari Allah dalam hal mengamalkannya, membela Nabi Muhammad SAW ketika hidup dan ketika beliau telah tiada,
termasuk pula membela ajaran beliau. Itu nasihat bagi Rasulnya. Kesembilan, imam kaum muslimin itu ada dua macam. Yang pertama adalah ulama Rabbaniyun yang mewarisi ilmu, amal, akhlak dan dakwah dari Nabi. Yang pertama ya, inilah ulil amri hakiki. Yang kedua adalah penguasa yang melaksanakan syariat Allah. Mereka terapkan pada diri mereka dan pada para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya yang kesembilan, nasihat kepada ulama kaum muslimin mencakup mencintai mereka, menolong mereka dalam menjelaskan kebenaran, membela kehormatan mereka, meluruskan kesalahan mereka dengan cara yang baik, mengingatkan mereka dalam kebaikan. Kesembilan, nasihat kepada penguasa mencakup meyakini mereka adalah pemimpin, menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka kepada rakyat, menjalankan perintah dan menjauhi setiap hal yang dilarang dari penguasa selama dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ulangi, menjalankan perintah dan menjauhi setiap hal yang dilarang dari penguasa selama bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Menutup aib mereka sebisa mungkin, namun tetap ada nasihat langsung kepada mereka atau lewat orang-orang yang dekat dengan mereka. Kalau kita tahu orang itu salah, kita tidak sanggup memberikan nasihat, mungkin melalui orang lain. Tidak boleh memberontak kepada mereka kecuali melihat ada kekufuran yang nyata dengan dalil pasti dan ada kemaslahatan yang besar. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, ke-12 dalam masyarakat Islam, pemimpin atau penguasa mesti ada, baik yang pemimpin atau memimpin masyarakat banyak maupun masyarakat yang lebih khusus. Ke-13, nasihat kepada orang awam berbeda kepada penguasa. Nah, itu hadirin jamaah yang berbahagia, dan disebutkan dalam sebuah kitab, Al-Mu'minu yasturu wa yansahu wal fajiru yuhtaku wa yu'ayyiru. Seorang mukmin itu biasa menutupi aib saudaranya dan menasihatinya. Sedangkan orang fajir, pelaku dosa, biasa membuka aib dan menjelek-jelekan saudaranya. Disebutkan di sini dari Al-Fudail bin Iyad rahimahullah dalam Jami'ul Ulum wal Hikam mengatakan, sekali lagi, al-mu'minu yasturu wa yansahu. Seorang mukmin itu biasa menutupi aib saudaranya dan menasehatinya, tuh gitu. Sedangkan orang fajir, orang yang selalu berdosa, biasa membuka aib orang, dibuka, ya dihinakan, nah itu ya, dan menjelek-jelekan saudaranya. Itu siapa? Al-fajir, orang fajir, orang yang hidupnya dengan dosa dan dosa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bagaimana cara meraih kehidupan yang maslahat dunia dan akhirat dengan menjadikan agama sebagai nasihat? Ini pertanyaan. Oke, kita lihat jawabannya. Yang pertama, mengikuti Allah dan ajarannya. Jadi kita mengikuti Allah dan ajarannya, insya Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad,
jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang pertama, mengikuti Allah dan ajaran-ajarannya. Terus yang selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, janganlah berpaling dari ajaran Allah dan Rasulnya. Qul ati'u Allah war rasul fa in tawallahu fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah hai Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Selanjutnya, berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Laisa 'alal du'afa wala 'alal mardo wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikun harajun idza nasahu lillahi wa rasuli ma'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang-orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selanjutnya kita lihat lagi nomor 4, memiliki hati yang bersih. Nah ini, hati yang bersih, suci, menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya, dalam karyanya Ihya Ulumuddin, merupakan sumber berbagai perilaku positif atau akhlak terpuji. Hati yang bersih menjadi lokomotif dari semua gerakan positif tangan, kaki, mata, telinga, otak hingga jiwa. Dari hati yang bersih segala macam kebaikan terpancar. Oh gitu. Di hati yang bersih menjadi lokomotif. Apa lokomotif? Halo, lokomotif apa? Kepala kereta api. Kepala kereta api mah kepala ya. Kereta api yang paling depan itu apa, lokomotif namanya, yang membawa yang membawa gerbong-gerbong selanjutnya. Lokomotif imamnya di depan. Nah di sini hati yang bersih menjadi lokomotif. Jadi semua gerakan positif tangan tuh, kaki, mata, telinga, otak hingga jiwa, dari hati yang bersih segala macam kebaikan terpancar. Inilah hati yang menerima dan memantulkan cahaya ilahi. Ilmunya dan taufiknya, inilah hati yang selalu mengajak kita pada kebenaran, kebajikan, sekaligus menolak kebatilan dan kemungkaran. Inilah hati yang berbahagia. Disebutnya itu qalbun salim, ya. Qalbun yang penuh kesejahteraan, kebahagiaan, ketenangan. Dan nanti dalam kaitan-kaitan soal qalbu itu banyak macam-macamnya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita juga akan mengatakan menguatkan takwa. Nah, ini sering bacaan ayat ini, sering kita ungkapkan, sering kita baca. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya hadirin wal hadirat, bersabar dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Selanjutnya, menolak kejahatan dengan cara yang lebih baik. Awas ya, kalau menolak itu jangan dengan kasar, tapi dengan cara yang lebih baik. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah
idfa billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik-baik, dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Jangan dengan lemah lembut lah, dengan baik, apalagi kepada keluarga kita, kepada yang lainnya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, berakhlak mulia. Terus berakhlak mulia, Rasul salam 8 menjaga amanat. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya, maksudnya berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Itu dalam Al-Ahzab 72. Selanjutnya kisah teladan. Nah, ini ada kisah teladan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang badui buang air kecil di masjid sehingga beberapa orang sahabat berdiri untuk melarangnya. Maka Nabi bersabda, biarkanlah dia dan siramlah air kencingnya dengan seember air, karena kalian diutus untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Subhanallah ya. Gimana ini kalau manusia zaman sekarang melihat begitu? Kisah ini menunjukkan kemuliaan akhlak dan kebijaksanaan Rasulullah SAW. Orang Baduy yang buang air kecil di dalam masjid ini adalah orang belum mengerti sama sekali apa bedanya masjid dengan tempat-tempat lain, sehingga ia merasa tidak ada masalah untuk buang air kecil di situ. Nabi memahami betul keadaan sang Badui tersebut. Karena itu Nabi tidak memarahi atau menghardiknya. Beliau lebih memilih menghadapinya dengan sikap yang lembut dan bijaksana. Inilah sikap yang perlu diteladani oleh para dai, para penceramah dalam berinteraksi dengan orang yang belum mengerti. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, doa, kalau sudah doa ini hampir habis bahasan kita. Doanya ini sudah pernah kita ungkapkan. Kita baca bareng-bareng. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika solihin. Ya Tuhanku, berikanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Ini dalam surat An-Naml 19. Ada lagi yang mirip, cuman ke ujungnya yang berbeda. Doa ini surat apa? Halo? Pada surat apa? Al-Ahqaf ayat berapa? 15. Coba nanti dibaca dua-duanya. Di situ ada makna-makna yang sangat esensial, sangat mendasar untuk menjadi amalan kita dalam kehidupan sehari-hari. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, bahasan kita pada hari ini yang kita ungkap dengan bersama-sama. Mudah-mudahan semua mendapatkan hikmah, mendapatkan kebaikan dari apa bahan yang kita kaji bersama-sama.
Sebelum kita membaca doa akhir dari kegiatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyisihkan sebagian hartanya di dalam pengembangan dakwah yang kita garap bersama-sama insyaallah. Jazakumullahu khairan katsira. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada Sivitas Akademika UPI yang telah memfasilitasi dalam kegiatan dakwah ini. Mudah-mudahan menjadi perguruan tinggi universitas yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Majelis Dewan Guru Besar, di sini ada Profesor Karim, Profesor Aan Komariah yang selalu mengembangkan dakwah kita. Mudah-mudahan di sini banyak para profesor hadir, ada Profesor Asep, ada Profesor Rahman, banyak profesor hadir. Mudah-mudahan menjadi profesor yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala, baik profesor dari UPI maupun profesor dari luar UPI, semuanya menjadi kemuliaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ini Dekan EPBS yang memfasilitasi dakwah kita dengan Zoom yang beliau berikan untuk kita manfaatkan. Mudah-mudahan Ibu Dekan dan juga para pembantu Dekan dan dosen-dosen ataupun Sivitas Akademika di EPBS semuanya dalam berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan EPBS tambah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga penasihat dan pengurus DKM Al-Furqon, di sini ada Prof Juntika, hadir selalu di dalam kajian ini, dan beliau selalu dakwah mengembangkan akhlak di kampus dan di luar kampus. Terima kasih Prof dan juga Prof Mufid selalu hadir. Kemudian para dekan dan juga direktur UPI, direktur dari Cibiru ini Profesor Asep. Halo Pak Asep Heri, selalu hadir dalam kajian ini, mudah-mudahan sehat walafiat dan berkah. Kemudian juga PBA nih, Pendidikan Bahasa Arab, Pak Dr. Kiai Mad Ali hadir selalu. Semoga dalam menjalankan tugasnya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Profesor Dr. Haji Rahman MPD, dosen S3 Pasca Sarjana SPS UPI, dan juga teman-teman angkatan 79. Wah, ini karena kasih sayang itu ya Kang, diajak teman-teman itu seangkatan dulu kan sama-sama niat kuliah bareng, cina lulus bareng. Nah sekarang juga ngaji bareng, subhanallah, untuk meraih kemuliaan-kemuliaan insyaallah. Terima kasih. Dan juga para jamaah DKM Baitur Rahim ikut gabung bersama-sama. Terima kasih, insyaallah berkah. Kemudian Sivitas Akademika Uninus, Universitas Islam Nusantara. Nah, di sini ada para dosen, para mahasiswa ya yang sedang nyusun disertasi, yang sedang siap-siap menyelesaikan studi, termasuk yang sudah jadi alumni, kumpul bersama-sama. Karena thalabul ilmi tidak ada akhirnya. Bahkan thalabul ilmi itu untuk memuliakan dan mengungkapkan amal yang lebih tulus insyaallah. Terima kasih Pak Dr. Hendi, ini Dr. Haji Hendi S. Mukhtar selalu hadir dengan kawan-kawan semuanya. Kemudian juga Pak Marwan Uninus juga ikut hadir. Ini adalah polisi yang jadi dosen dari Garut, ini luar biasa. Jadi polisi kemudian jadi dosen. Ini Pak Marwan namanya, Dr. Marwan dan para mahasiswa. Kemudian juga para mahasiswa calon doktor dari BPIP Jakarta ikut ngaji. Halo, nah, ini dari Jakarta. Pak Toto, halo, selalu ikut ngaji. Wah ini, salam. Walaupun sibuk-sibuk ngaji terus, pokoknya biar berkah turun terus ya. Terima kasih dengan kawan-kawan semuanya. Kemudian juga keluarga besar KBSA. Ini keluarga besar KBSA juga ikut hadir. Kemudian keluarga besar Ibu Hajah Yoyo ataupun ya Yoyo Surya Kusuma dan keluarga Ibu Hajah Sobaria juga ikut hadir bersama-sama, insya Allah berkah. Kemudian Pak Dr. Nana Herdiana dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, nah juga
Beliau selalu menyebarkan dakwah di daerah-daerah Tasikmalaya. Mudah-mudahan menjadi amal soleh yang terus mendapat kemuliaan dari Allah. Kemudian juga Ibu Pujiah Yuningsih dari SMP PGRI 2 Ciambar. Halo Ciambar, di mana teh Ciambar, teruskan nanti nulisnya ya, di Bandung atau di Jawa Barat supaya lebih jelas lagi. Terima kasih. Kemudian juga dari UI Makassar. Nah, ini juga hadir. Profesor yang selalu hadir di sini ya, hadir. Halo, dari Universitas Islam Makassar. Selalu hadir bersama-sama kita di dalam kajian ini, insya Allah berkah. Kemudian Ibu Hajah Alia Baidowi, ini koordinasi Muhammadiyah ASEAN. Waduh, jadi kita ini sudah bergabung-gabung dengan orang-orang di ASEAN. Wis mantap, terus kembangkan dakwah se-Asia, sedunia melalui Zoom ini, insya Allah berkah. Kemudian juga SMP Tahfiz Quran Fantastis Depok. Nah, ini juga ikut ngaji bersama-sama, insya Allah menjadi lembaga yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Sivitas Akademika Universitas yang juga sama-sama ini bergabung ya, insya Allah. Kemudian Dr. Yapandi ini dari IAIN Pontianak hadir. Dari awal saya lihat sudah duduk-duduk dari Pontianak, mudah-mudahan berkah selalu Allah turunkan kepadanya. Kemudian hadir menyimak seluruh kepala madrasah aliyah swasta Kabupaten Tasikmalaya. Nah, ini disingkatnya Posikmas. Nah, Posikmas. Jadi di sini hadir. Kemudian hadir juga para mahasiswa program pasca sarjana S2 STIE LMPP Suryalaya. Hadir, terima kasih. Ini kemudian juga Ketua Forum Madrasah Swasta Kabupaten Tasikmalaya sekaligus Kepala Madrasah Sarba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya dan dosen pasca sarjana S2 STIE LMPP Suryalaya, yaitu Bapak Dr. Kyai Haji Riyad Jamil SPD MM. Waduh, Kiai halo, ini dengan kesibukannya terus ngaji, insya Allah berkah. Sami-sami. Kemudian Bu Gigis Solihatin, Kepala Sekolah SDN Negeri Lewi Koja 4 Kecamatan Mane. Nah, ini Mane itu Cianjur biasanya. Oke, terima kasih hadir. Kemudian juga Ibu Cucu Suciana, Kepala Sekolah SDN Ciangsana Mande Cianjur juga hadir. Terima kasih dengan guru-guru, insya Allah berkah. Kemudian SDN Pasir Kelewih Mande Cianjur hadir ya. Ibu Hartiningsi, Kepala Sekolah SDN Salagedang Mande Cianjur. Nah, sekarang ada Cianjurnya, kemarin mah Salagedang aja ya. Oke, makasih. Ibu Pipi, Kepala Sekolah SDN Mande 6 Cianjur juga hadir. Pak Agus Dario dari Uninus dan Untar Jakarta. Halo Pak Agus. Nah, juga selalu hadir ini. Mudah-mudahan tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perjuangannya. Kemudian juga SLB Muhammadiyah Kabupaten Bandung juga hadir, terima kasih. SDN Kanjeran 248 Surabaya juga hadir. Bapak Anwar Sanusi dan keluarga besar Ikatan Guru Indonesia Jabar juga hadir, terima kasih. Bapak Ujang Permana DKM Masjid Jami Al Mustofa Desa Cimeong Majalengka hadir, subhanallah. Semoga dalam ridho Allah. Bapak Samsudin SPD MM dari STI TNU Pangandaran ya, beserta para yayasan, pengurus yayasan Islam Pangandaran hadir, insya Allah berkah. Sama-sama. Kemudian Ketua DPD HISPI Jabar Pak Jentot Tugiyono MM juga hadir, terima kasih. Stebi Bina Esa juga hadir. Universitas YPIB Majalengka juga hadir. Kemudian SD Plus Sania juga hadir, terima kasih. Sivitas Akademika SMPIT Alpaz, nah juga ini
binaan propaan juga hadir. Terima kasih. Insya Allah para guru, para santri, ya pelajar hadir bersama-sama. Kemudian Principal of Al-Latif Islamic School juga hadir. Ini terima kasih. Kemudian pengawas Kota Depok Bapak Sukamto, Bismillah hadir. Wah luar biasa ini. Insya Allah berkah. Kemudian Bahrudin Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek Bapak Dr. Baharudin. Nah ini hadir juga nih dalam rangka ya kegiatan yang padat tapi ngaji terus insya Allah berkah. MKKS SLB Negeri Jawa Barat juga hadir. Terima kasih. Ibu Sulistiarini ini dari Universitas Tanjung Pura Pontianak Kalbar. Halo Ibu Dr. Sulis, semoga lancar segala urusannya dan selalu ngaji bersama-sama dan semua sivitas insya Allah berkah. Kemudian sivitas akademika Sai School, ini Sai School juga ini sekolah yang terus mengembangkan pendidikan umum dan agama, mengantarkan para santri yang cerdas, yang bermoral, berakhlak dan kuat dalam keyakinannya. Terima kasih para santri, para siswa. Kemudian Ibu Siti Horiah Auriah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok ini juga selalu hadir. Terima kasih. Dan juga Ibu Dr. Yuni dan keluarga besar MTS 2 Bandung Barat juga hadir. Terima kasih. Ya, insya Allah berkah. Kemudian seluruh sivitas akademika UBK. Nah ini Universitas UBK itu Universitas Bakti Kencana ini. Pertama Pak Rektor UBK, Pak Dr. Apoteker Entris. Halo Pak Rektor, hadir selalu? Ya, sama-sama insya Allah berkah dalam menjalankan tugasnya. Staf dosen D3 Keperawatan ini Adetika Eskep, Ners Mkep hadir. D3 Farmasi Aseproni S Farmasi MSI juga hadir. D3 Kebidanan Siti Rohmah SST M Kebidanan. Kemudian DKM Masjid Al-Falak dan Jamaah Masjid Al-Falak juga sama-sama hadir gitu, insya Allah berkah. Bapak Dr. Kiai Unang Sudarma dari Basnas Sukabumi. Halo Pak Doktor, ini yang terus sama-sama berdakwah dalam mengembangkan ibadah kita kepada Allah dengan penuh ketulusan. Terima kasih. Kemudian sivitas akademika IKIP Siliwangi, Bapak Tamtam Kamaludin dan Bapak Roni Mugara juga hadir beliau dan juga para mahasiswa, mudah-mudahan berkah. Kemudian Bapak Dr. Yayat Sudrajat dari KKMTSN Bandung. Halo Pak Doktor, selalu hadir dalam kesibukan sehari-harinya, insya Allah berkah. Kemudian Bapak Usep Sutarman dari STAI Yamisa Soreang juga hadir, insya Allah berkah sama-sama. Kemudian Bapak Profesor Usep Kuswari dari EPBS UPI dan DKM Baitul Amanah Lembang 2. Halo, terima kasih Profesor sudah ikut ngaji, insya Allah berkah. Kemudian sivitas akademik Pendikar Pancasila ini dari Untan, Bapak Ustadz Riyadi yang memotori, yang mengimami pendidikan karakter di Untan. Kemudian Bapak Ahmad Sujai, Dewan Masjid Indonesia dan Dewan Kemakmuran Masjid Raya Al-Azam Kota Tangerang. Halo Pak Ustadz, Pak Kiai ini hadir, semoga berkah dalam menjalankan tugas. Kemudian Majelis Taklim Asyukur Perum Parakan Mencang RW 14 Desa Cianjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang selalu hadir, insya Allah berkah. Kemudian Bapak Haji Agil, ini adalah Dekan FAI dari Unsika, dan Bapak Sutarjo dari Unsika sama-sama hadir ini, dekan dan mantan dekan akur dua-duanya dalam menjalankan tugas dan ngaji dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Sugeng dari SMA Negeri 8 Bekasi juga hadir, terima kasih. SMKKN Cilamaya Karawang juga hadir, terima kasih. Sivitas Akademika Kampus El Hijrah kelas pesantren Universitas YPIB Majalengka juga hadir, tidak ketinggalan. Kemudian
dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, ini juga hadir para dosen, para mahasiswa, insya Allah berkah. Sivitas Akademika UIK, nah juga ini para mahasiswa S3 sedang menyusun, sedang kuliah, sedang jadi alumni ngaji semuanya, insya Allah berkah. Terima kasih, insya Allah lancar. Terima kasih, Bro. Sama-sama. Kemudian SMA Negeri 93, Bapak Hendi Suhendi juga hadir, terima kasih. Setikes Bisnis Putra juga hadir, insya Allah. Bu Imas Mulyati, pengawas SMA Provinsi Jawa Barat juga hadir, terima kasih. Sivitas Akademika ULM juga hadir, terima kasih. Bapak Gatot dari SMA Negeri 8 Jakarta, terima kasih, insya Allah berkah. Pak Toto Sunario dari Ciputat Jakarta juga hadir, insya Allah. Bu Hartiningsih, Kepala Sekolah Salagedang juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Bu Diah dari SMK Nur Kausar, ya terima kasih. Pak Aep dari Darul Usama juga hadir, tidak ketinggalan. Kemudian Pak Abu Khoer bersama keluarga besar Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat, Jawa Timur dan NTB. Halo Pak Abu, selalu hadir beliau di dalam kegiatan ini sama-sama. Sehat selalu Pak Abu. Kemudian Ibu Alpi Lailatin, Ketua Komunitas Guru Besar Nusantara, Guru Belajar Nusantara Jawa Timur, hadir, terima kasih. Bapak Suka, Bapak Muhammad Irfan, Balai Guru Penggerak Provinsi NTB, halo, selalu hadir, insya Allah berkah. Yuk sama-sama. Bapak Andi Jamal Mapire, Pemprov Sulawesi Selatan, ada dari Sulawesi Selatan ini hadir, terima kasih. Kemudian juga Bapak Apandi, Bapak Ahmadi, Bapak Muhammad Nopal, Ibu Adelina, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur, halo, dari Jawa Timur, insya Allah berkah. Kemudian juga Ibu Wihartati, Prodi Animasi SMK Negeri 2 Surabaya juga hadir, terima kasih. Ibu Popi Dewi Puspitawati, Direktorat SMP Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek, terima kasih ikut hadir, semoga berkah dalam menjalani tugas-tugasnya. Bapak Rofik Ali Musin, Koordinator Komunitas Guru Penggerak Jawa Timur, hadir, terima kasih. Ibu Ine Rahayu SLB Negeri Cicendo Bandung juga hadir, terima kasih. Ibu Alpa Nur Hasanah SMA Negeri 1 Pakem Sleman Yogyakarta, terima kasih, insya Allah berkah. Bapak Sudarto, Kepala SMP Negeri Jetis Sekolah Inklusi Ponorogo Jawa Timur, hadir, terima kasih. Bapak Dodi Iskandar BBGP Jawa Tengah, alhamdulillah hadir. Ibu Umi Kulsum, Kepala Balai Bahasa Jawa Timur, hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Bapak Muhaimin, Guru Penggerak Kabupaten Bangkalan Jatim juga hadir, terima kasih. Bapak Ahmad Nur Hadi SLB Karya Mulia Surabaya juga hadir, terima kasih. Ibu Dian Susanti, Duta Rumah Belajar Nusa Tenggara Barat juga hadir, terima kasih. Bapak Wiwin Sutisna, Ibu Diah Rani, Ibu Kokom Komaria, Bapak Cucu Sudrajat, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat, halo, selalu hadir, insya Allah berkah. Kemudian Bapak Jasman, Institut Teknologi dan Bisnis Semarang juga hadir, terima kasih. Ibu Isaris Arwianti, Ibu Pita Tresna, Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat juga hadir, dan Ibu Roro Martiningsi, Duta Teknologi dari SMP Muhammadiyah 1 Surabaya. Terima kasih Prof. Barokallah. Amin. Nah itulah kawan-kawan para jamaah yang telah kami sebutkan, dan yang tidak disebut pun sama, semuanya dapat guyuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri kegiatan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an
wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana sigoro. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Profesor Alam telah hadir juga dari Sulawesi, dari Makassar. Semoga panjang umur. Ya, sama-sama insya Allah. Terima kasih. Mari kita untuk meneruskan dakwah dan berjuang, meneruskan kegiatan kita. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusan kita, disehatkan lahir batin, rezeki cukup untuk segala keperluan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin saya mendahului keluar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samulihna mangga.